Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimis sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsiran katsiran. برحمتك ارحم الراحمين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. يا حي قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير. يا حي قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. لا اله الا انت. Alhamdulillah, kita kembali mengenang nikmat Allah di pagi yang mulia ini, yang mana kita sudah bangun tidur. Tidur itu nikmat. Kita melangkah ke masjid itu nikmat. Nikmat tidur semua orang dapat ya, kecuali yang sakit saja. Nikmat ke masjid tidak banyak yang dapat. Sehat pun dia tidak dapat, kuat pun dia tidak dapat, muda pun dia tidak dapat. Dia bisa berolahraga, bisa berjogging, bisa bermaraton, bisa lari, bisa main bola dan lain-lain, bisa ke sawah, ke ladang, ke bukit, ke lurah, tapi tidak bisa ke masjid. Subhanallah. Ini nikmat ke masjid, nikmat yang patut disebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayat dalam surah apa? Surah Al-Duha. Wa amma bi ni'matika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu sebutlah supaya nampak. Kalau tidak dibicarakan, sama saja perasaannya ke masjid tak ke masjid. Kan dia tidak nampak nikmat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebut-sebutlah. Summa la tas'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kamu nanti akan ditanya tentang nikmat Allah. Nikmat itu akan ditanya. Nikmat badan sehat ditanya. Nikmat rumah dekat ditanya. Nikmat azan balas membalas, sahut menyahut azan akan ditanya. Nikmat panjang usia, nikmat peralihan tahun baru Masehi, tahun baru Hijrah, kita akan beralih tahun ya, 2025 ke 2026, tinggal 2 hari lagi. Ini nikmat mau mengenang peralihan tahun. Artinya apa? Bagi orang Islam, peralihan waktu, peralihan masa itu, pertukaran waktu, pertukaran masa itu nikmat yang besar untuk dia berpikir. Macam mana kita nak berpikir? Yang paling penting kita pikirkan nomor 1 Quran. Quran kalau tidak difikirkan, error orang tutup. Orang yang tidak mikirkan Quran, errornya. Orang yang tidak ke masjid, error. La ilaha illallah. Siapa bilang? Rasulullah bilang. Apa katanya? Hadisnya sudah sering disebut ya. Nabi Muhammad pernah bangkit sesudah sholat subuh. Sesudah sholat subuh, tentulah Nabi jadi imam ya. Nabi berdiri bangkit menanya, asyahidun fulan. Datang kasih fulan tadi. Nabi sudah tahu yang tak datang. Kalau yang datang tidak ditanyanya. Nabi Muhammad walaupun dia menghadap kiblat membelakangi makmum, dia tangan di belakang semuanya. Dia Nabi. Asyahidun fulan. Si fulan ada tadi enggak? Disebut namanya, tapi dalam hadis tidak disebut. Dalam hadis tidak, mungkin dalam keterangan hadisnya adalah fulan saja. Asyahidun fulan. Adakah si fulan hadir? Ada tadi sholat sama kita enggak? Kata jemaah enggak ada ya Rasulullah. Tanya lagi seorang lagi. Asyahidun fulan. Si fulan ada tadi? Kata sahabat enggak ada ya Rasulullah.
Sesudah itu apa kata Nabi? Orang yang malas datang sembahyang Isya dan Subuh ke masjid, khususnya Isya dan Subuh ya, karena itu standar, itu barometer, itu patokan. Orang yang malas datang sembahyang Subuh dan Isya dan Subuh itu sudah error, tapi istilahnya bukan error, terjebak dalam perangkap atau terjangkit penyakit nifaq. Lebih dari error lagi tuh. Terjangkit penyakit nifaq. Kalau mereka tahu katanya. Kalau mereka tahu fadilat yang subuh dan isya berjamaah itu, miskin mereka mesti datang walaupun merangkak, tidak mampu berjalan merangkak. Orang dulu tidak mampu berjalan, ada yang diusung dipapah di masjid. Subhanallah. Ada seorang sahabat senior, warga emas, lansia. Dia sudah uzur secara fisik, tapi hatinya terpaut di masjid. Dibilang sama anaknya, keluarganya, bawalah ayah ke masjid, bawalah bapak ke masjid. Ya, Pak, bapak kan sudah uzur, 9 rumah tidak apa-apa, tidak diberati lagi. Nah, orang yang sakit atau musafir, kalau dia tidak sempat sholat di masjid, dia dapat pahalanya. Niatkan tuh Pak ya, kenapa saya sholat di masjid? Nanti kalau saya ada halangan, saya sakit, saya musafir, pahala saya jalan, pahalanya hidup. Jadi si bapak yang sakit tadi, tidak sampai hati saya mendengar hayya 'alal falah. Kalau saya di rumah, katanya, hayya 'alal falah. Tidak tegak perasaanku, katanya. Tidak sampai hati aku mendengar hayya 'alal falah. Kalau falah tidak dikejar. Dibawalah bapak ke masjid. Sholatnya sholat maghrib. Bukan subuh Pak ya, bukan isya. Sholat maghrib. Ceritanya dalam hadis itu, belum habis sholat, bapak itu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam sholat. Subhanallah. Belum habis sholat, sudah meninggal di dalam sholat. Subhanallah. Maka dalam hadis dijamin orang yang mengambil berat, mementingkan sholat berjamaah, mementingkan langkah ke masjid, katanya dalam hadis jaminan Nabi, asya bi khair wa mata bi khair, hidup matinya akan diurus Allah dengan baik. Ada kayaumi walad umuh, katanya statusnya bersih dari dosa seperti anak baru lahir. Nah, jadi sepatutnya ke masjid ini Pak ya, datang dia subuh bersih dari dosa, zuhur membersihkan dosa. Karena dalam hadis juga dikatakan sholat ini ibarat sungai. Nah, cantik dalam hadis ya, ibarat sungai. 5 anak sungai, 5 batang sungai, 5 buah sungai. Kita masuk di dalamnya, kita mandi di dalamnya. Salat ini ibarat sungai. Bila orang salat ibarat mandi. Kalau 5 kali dia mandi sehari semalam, betul mandinya, tentulah badannya bersih. 5 kali dia ke masjid 1 hari. Nah, tapi bila bicara tentang salat dalam hadis dalam Quran ya, salatnya salat berjamaah di masjid tuh Pak. Jadi kita perlu belajar. Bila ada ayat salat nomor 1, coba kita buka Quran, halaman 1 Fatihah, halaman kedua Alif Lam Mim, ayat yang nomor 3. Nomor 1 Alif Lam Mim. Oke. Nomor 2, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tentang Quran wajib kita yakini. Hudan, pedoman lil muttaqin, bagi ahli takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Orang yang mengimani hal yang gaib baru menegakkan salat. Salat di sini kata ulama tafsir, kita kalau nak tahu maksud Quran bisa baca tafsir. Salat di sini salat fardu berjamaah di masjid. Salat sunat.
fardu berjamaah di masjid dan sholat sunat. Masuk semua sunat di dalam. Seperti yang dihimbau Nabi dalam hadisnya, sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kamu lihat aku ini salat. Nabi tak pernah tinggal semua berjamaah, tak pernah salat sendirian. Sahabat Nabi tidak berani salat sendirian. Sahabat Nabi zaman dulu, andai kata ada orang yang tak datang salat, yang tak datang itu mungkin kurang dari 1%. Dicari ke rumahnya, diusut, disiasat. Kenapa tadi Pak? Ada masalah Pak? Itu zaman dulu ya. Jadi as-salah itu salat fardu berjamaah. As-salah, kalau orang mengaji nahwu saraf bahasa Arab, as-salah itu ada alifnya. As-salah. As-salah itu ma'rifah. Jelas. Bukan sembarang salat. Bacalah tafsir, bacalah ulasan ulama, bacalah hadis. Alhamdulillah Pak ya. Allah masih mendekatkan hati kita ke rumahnya. Yang mau dikongsi pagi ini satu ayat 50 surah Az-Zariyat yang dibaca tadi, ayat Az-Zariyat 31 sampai 56 yang dibaca tadi. Di dalam 20 ayat lebih sedikit saja. Lebih sedikit satu halaman saja yang dibaca itu. Saya pernah sholat di komunitas, kalau mereka sholat subuh itu tidak kurang dari 10 menit. Panjang ayat yang dibacanya, macam kita membaca surah Sajadah, surah Insan di pagi Jumat. Itu mereka sembahyang hari-hari. Dari 10 menit ke 15 menit. Jadi yang dimaksudkan di sini ayat 50, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Fafirru ila Allah. Kalau makna literalnya, makna literalnya, berlarilah mengejar Allah. Berlarilah ke masjid. Tapi tidak bisa berlari. Nah, ini kata kiasan artinya cepat-cepatlah. Jangan terlambat, jangan telat, jangan absen. Bukan anti Quran Pak ya. Ayat 50 surah Az-Zariyat halaman 522. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian mengejar Allah itu. Kejarlah Allah, carilah Allah, datanglah ke rumah Allah, sahutlah panggilan Allah, bacalah kitabullah. Jangan kitabullah tidak dibaca. 2025 dia baca tak baca Al-Quran. 2025 ini bacalah Pak. Berapa tahun sudah usia Al-Kasih? Alhamdulillah. Selama ini macam mana berinteraksinya dengan kitabullah patut dipikirkan dalam peralihan tahun ini. Fafirru ilallah. Ayatnya udah sampai sebaris, setengah baris lebih sedikit, 3/5 baris. Fafirru ilallah. Kejarlah Allah, carilah Allah. Dalam hadis dibilang, kalau kamu datang sejengkal, katanya dalam hadis qudsi, Allah datang sehesta. Kalau kamu datang sehesta, Allah datang sedepat. Kalau kamu datang berjalan, Allah datang berlari. Kita kaitkan dengan hadis ya. Subhanallah. Sekali kita mau, berpuluh kali Allah tuh mau, kita tuh mau. Sekali Bapak mau, berkali-kali Allah mau.
Subhanallah. Kalau Bapak mau baca Quran dengan Quran, tandanya Allah mau kan Bapak? Kalau kamu tak mau baca Quran, ada ayatnya di sini dalam surah Az-Zariyat juga, ayat 9. Ayatnya tidak sampai sebaris, tidak sampai setengah baris, sepertiga baris saja. Yufaku anhu man ufik. Tersingkir dari Al-Quran orang yang disingkirkan Allah. Tersingkir dari masjid orang yang terblokir hidupnya. Bukan aku nak mau ke masjid, aku tak mau, kan begitu. Aku mesti mau, saya mesti mau. Kalau saya tak mau, saya tersingkir, saya terblokir, saya terdinding, saya terpelanting. Ayat 9 surah Az-Zariyat juga tadi, Zariyat Pak ya. Yufaku anhu man ufik. Terjauh dari Allah orang yang dijauhkan. Kenapa dia tak ke masjid? Allah tak suka dia ke masjid. Kenapa dia tak baca Quran? Tak perlu dia baca Quran. Yufaku anhu man ufik. Terjauh dari agama orang yang dijauhkan Allah. Terblokir orang yang diblokir. Terhijab orang yang dihijab. Yang paling banyak menghijab itu apa? Faktor bahwa orang terblokir apa? Perlu diteliti lagi ya. Kenapa tak ke masjid? Kenapa tak baca Quran? Kenapa tak tahajud? Kenapa tak mau menambah ilmu? 2026 sama sih dengan 2025. Tidak ada tekad baru. Kata orang Malaysia, azam baru. Di Malaysia, di Brunei selalu dipakai azam baru, tekad baru. Bila beralih tahun kita bisa ada tekad baru, azam baru, niat baru. Apa ketinggalanku selama ini? Apa kekuranganku selama ini? Sekarang aku ingin tinggal, ingin terlambat terus, atau ingin berubah? Oh, ingin berubah. Catatlah ketinggalan kita di tahun 2025. Ke masjidnya belum penuh. Contohnya, oh ini 2026 saya mesti penuh ke masjid 5 waktu. Barulah berubah nanti. Fafirru ilallah. Ila. Lari itu ada dua Pak ya. Ada dari, larilah dari ular. Kita menjauh. Ini ila, menuju. Berlarilah menuju Allah. Kita mendekati. Lari. Saya lari tadi dikejar ular. Itu dari. Ini ke. Ila. Ini belajar bahasa ya. Lari dari penyakit. Lari dari masalah. Itu an atau min bahasa Arabnya. Lari dari orang jahat. Lari dari masalah. Ini lari mengejar. Nah, tengok bahasa ya, indahnya bahasa. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian mengejar Allah. Suaminya berlari, istrinya berlari, anaknya berlari. Istri pegang Quran, suami pegang Quran. Satu rumah pegang Quran. Lari menuju Allah. Fafirru ilallah. Allah memanggil ke rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini panggilan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mukaddimah panggilan. Permulaan. Intinya hayya 'alas shalah. Jadi azan itu ada mukaddimah, ada isi, ada khatimah, ada penutup. Hasilnya, resultnya hayya 'alal falah. Tambah lagi as-salatu khairum minan naum. Penutupnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penutup sekali la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Tiada ilah hanyalah Allah saja. Kejarlah Allah. Fafirru ilallah. Kejarlah Allah. Macam mana nak mengejar kalau dia tak kenal? Kalau ada datang ke sini, camat kah, bupati kah, gubernur kah, setiap orang yang datang dapat 100.000 rupiah. Penuh lah masjid ini. Ini setiap datang sembahyang subuh, wah, nggak dapat dihitung pemberian Allah, limpah kurnianya, anugerahnya Allah. Datang sembahyang subuh, seperti bapak mengaji di rumah semalam tak berhenti. Semalam suntuk mengaji, semalam suntuk baca Quran, beribadah, berzikir. Orang yang datang salat subuh ke masjid dengan niat seperti yang beribadah tak tidur semalam. Coba berapa nilainya ya? Berapa sejam, berapa Bapak bisa baca Quran? Sejam berapa Bapak bisa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa dapat sejam? Bapak datang sholat berjamaah ke masjid seperti berzikir semalam tak berhenti. Datang sembahyang isya separuh dari itu. Nah, dua ini yang dibuat penekanan yang digarisbawahi dalam hadis. Fafirru ilallah. Berlarilah kejarlah Allah itu. Tak usah lagi berlengah-lengah. Kapan lagi? Inni lakum minhu nadhirum mubin. Ini ujungnya ya. Penutup ayat. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Ini itu Rasulullah. Aku ini kata Nabi. Kalau sesudah Rasulullah tak ada siapa lagi. Orang menyampaikan ayat ini lah. Guru-guru kita lah, buya-buya kita lah, ulama kita. Penceramah kita, khatib Jumat kita. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Ini Rasulullah ya, aku ini lakum untuk kalian minhu nadhirum mubin. Pembawa warning. Nabi itu pembawa warning. Kalau kalian lari dari Allah, tidak mengejar Allah, Allah akan urus. Kalau kamu mengejar Allah, Allah akan urus kamu dengan baik. Inilah manajemen Allah. Macam mana Allah memanage keadaan orang itu yang ingin mengejar Allah? Pertama dia mau menambah ilmu. Supaya jalan yang mau ditempuh nampak. Kalau dia tak ada ilmu, tidak nampak jalan. Kata orang Sumbar apa? Rumah nampak, jalan tak tentu, lagu dapet, suara inap. Nah, selalu dikemukakan kata-kata hikmah dari Minangkabau ya. Karena saya tak jumpa dalam bahasa lain, dalam dialek lain. Bak si bisu barasian katanya. Lagu dapet, suara inap. Rumah nampak, jalan tak tentu. Nampak rumah, nampak masjid. Jalan tak ada. Masjid dekat, jalan terang, aspal. Tak nampak jalan ke sana. Subhanallah. Carilah jalan. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nazir mubin. Aku ini kata Nabi nazir, pembawa warning, pembawa peringatan keras. Mubin, yang terang dan jelas. Jelas warningnya. Bahasa Islam itu jelas. Bahasa Quran itu jelas. Bahasa hadis itu jelas. Dan sesuai dengan logika. Sesuai dengan nalar. Sesuai dengan logika. Logis. Logik. Jelas. Di pagi hari kita disuruh berpikir. Di sore kita disuruh ada zikir pagi, ada zikir sore. Ada zikir mau tidur, ada zikir nak tidur. Ada zikir bangun tidur.
Kadang-kadang dengar orang-orang yang mu'alaf, yang dulunya dia bukan Islam, tiba-tiba dia masuk Islam. Oh, Islamnya lengkap lah katanya. Nak masuk WC saja ada bacanya, keluar WC ada bacanya, memakai pakaian ada bacanya, membuka pakaian ada bacanya. Tegak depan cermin, depan kaca, nak berkaca, nak bercermin, ada bacaannya. Minimal bismillah, minimal alhamdulillah. Masuk rumah ada bacanya, keluar rumah ada bacanya, naik kendaraan ada bacanya. Nampak anak bulan ada bacanya, nampak hujan, nampak angin, dengar ayam berkokok ada bacaannya, dengar anjing menggunggung ada bacaannya, dengar keledai, dengar apa ada bacaannya. Ringing telinga bapak ada bacaannya. Dulu belajar di Purba, kalau telinga kita ringing, tandanya ada orang menyebut nama kita katanya. Kita disebut orang dengan sebutan yang baik. Maka bacalah, zakarallahu man zakarani bi khair. Kalau tidak ada ringing, boleh jadi tidak disebut-sebut orang dia, tidak terhitung dia, tidak terbilang dia dalam hidup ini. Masuk tidak penuh, keluar tidak luaknya, langsung ber. Ada sumber lagi ya, masuk tidak penuh, rupiah, hadir pun dia kehadirannya tidak keras, keluar pada pergi dia, kepergiannya tidak kehilangan orang. Masuk tidak penuh, keluar tidak luak. Jadi tidak ada orang sebut. Jadi dalam buku yang dipelajari itu dulu, saya lupa namanya. Kalau ada orang menyebut kita, tandanya orang itu mengingat kita. Itu maka ringing katanya. Lalu dibaca, zakarallahu man zakarani bi khair. Semoga Allah menyebut orang yang menyebut aku tuh menyebut dengan baik. Artinya berilah orang itu kebaikan ya Allah. Artinya. Jadi renungan kita pagi ini ayat 50 surah Az-Zariyat, fafirru ilallah. Kejarlah Allah itu. Cepat-cepatlah. Tapi tidak bisa berlari ya. Nah. Tapi kalau bapak pergi ke masjid, datang ke masjid, dia ada tingkatannya. Tingkatan pertama yang datang sebelum azan itu tahjir namanya. Itu memang dijempol dalam hadis. Kalau bisa datang sebelum azan. Kalau bisa lah ya. Mungkin 5 menit, 10 menit, atau berapa menit. Kalau bapak datang sekian menit sebelum azan, itu bapak sudah dikira sholat. Orang yang berada di rumah Allah dikira sholat. Sholat tak sholat dia dapat pahala sholat. Subhanallah. Sholat nanti itu lain kiraannya lagi ya. Orang yang berada di rumah Allah tujuan sholat dapat pahala sholat selama dia berada di rumah Allah. Nah kita sekarang masih berada di rumah Allah. Pahala sholat dari bapak masuk tadi sampai sekarang masih ditulis. Subhanallah. Subhanallah. Kalau datang sebelum azan itu juga ya tahjir namanya. Nah, kemudian datang waktu azan. Tingkat kedua, kemudian datang sesudah azan sebelum qamat. Tingkat ketiga, datang waktu qamat. Tingkat keempatnya, datang sesudah imam takbir. Itu dalam hadis dibicarakan, dalam karya ulama dibicarakan. Banyak ayat-ayat ayat Quran dengan hadis membicarakan orang yang takbir bersama imam. Kalau imam dah sempat baca Bismillahirrahmanirrahim, baru jemaat Allah Akbar di belakang, itu kata ulama kerugian yang menimpanya kalau dihitung, kalau dikira dengan uang dunia ini semuanya tidak bisa dibayar. Kerugian orang yang telat takbiratul ihram bersama imam tidak bisa dikira, dikumpulkan semua kekayaan dunia ini untuk menutupinya tidak tertutupi.
Kalau udah habis Fatihah baru dia datang. Berapa gitu? Itu dikira dalam Islam. Telitinya Islam. Nah, orang dulu, komunitas dulu kalau ada jemaah yang telat takbir, nanti sesudah takbir, sesudah salat, jemaah akan jumpa dia, Pak. Tadi Bapak telat takbir ya. Kata ulama, apa katanya? Lupa nas Arabnya, tapi kira-kira maksudnya orang yang telat itu kenapa dia telat? Karena dosanya, karena terjinjing terhijab. Wala yafutu ahadan salatun illa bizambi, itu teksnya. Kata-kata ulama, kata-kata hikmah, wala yafutu ahadan salatun illa bizambi. Orang telat salat itu walaupun telat takbiratul ihram, telat 1 rakaat, terlambat 1 rakaat, 2 rakaat, itu gara-gara dosanya. Alhamdulillah. Fafirru ilallah ya, kejarlah Allah, berlarilah mengejar Allah, supaya Allah mengejar kita. Kita datang sejengkal, Allah datang sehesta. Kita datang sehesta, Allah datang sedepa. Orang itu datang berjalan, Allah datang berlari, dalam hadis kudusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.